Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Farizi dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya selama 7 hari dari mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 29, yaitu presentasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum saya mempresentasikan hasil pengamatan saya, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana sih biji bisa jadi pohon? Nah, biji menjadi pohon itu melalui beberapa proses, yaitu mulai dari biji, kemudian dia berkecambah, dan barulah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi prosesnya dari biji berkecambah, kemudian bertumbuh dan berkembang. Itu adalah prosesnya. Kemudian biji bisa jadi pohon, pertama itu melewati proses perkecambahan. Nah, dimulai dari biji, kemudian biji mengalami proses imbibisi. Nah, proses imbibisi ini merupakan proses masuknya air ke dalam biji, yang nantinya proses imbibisi ini akan mengaktifkan yang namanya hormon gibberellin. Nah, nanti hormon gibberellin ini akan aktif. Kemudian hormon gibberellin ini juga akan mengaktifkan, memacu munculnya beberapa enzim seperti enzim protease, lipase, dan amilase. Kemudian enzim-enzim ini pun akan memecah cadangan makanan yang ada pada biji, yang nantinya akan terbentuk energi. Dan energi inilah yang nantinya akan memicu terjadinya perkecambahan. Jadi sesuai dengan proses perkecambahan ini dapat disimpulkan bahwa perkecambahan itu merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Jadi masa inaktif si biji itu sudah berakhir. Jadi waktunya si biji itu untuk tumbuh menjadi tumbuhan baru, yaitu melalui proses imbibisi, kemudian gibberellinnya aktif, memunculkan protease, lipase, amilase, dan membuat energi sehingga dapat berkecambah. Baik, selanjutnya yaitu ada dua tipe perkecambahan, yaitu epigel dan juga hipogel. Sesuai yang gambar yang kita lihat, untuk epigel itu berbeda dengan hipogel. Biasanya epigel itu untuk tumbuhan dikotil, umumnya untuk tumbuhan dikotil, sedangkan hipogel untuk tumbuhan monokotil. Nah, dikotil itu merupakan tumbuhan yang keping bijinya itu ada dua. Jadi ketika si biji itu dibelah jadi dua. Sedangkan hipogel adalah tumbuhan biji satu, keping satu. Seperti contohnya kalau hipogel atau monokotil itu jagung, padi, dan lainnya. Kalau epigel itu seperti biji kacang hijau, biji kacang merah. Jadi bedanya itu kalau epigel, kotiledonya itu terangkat ke atas tanah. Sedangkan untuk hipogel, kotiledonya tertinggal di bawah tanah. Jadi ada di dalam tanah. Kalau epigel terangkat ke atas tanah. Terus hipokotilnya pun untuk epigel itu terangkat ke atas tanah. Sedangkan yang hipogel pun sama, berada di bawah tanah, di dalam tanah hipokotilnya. Jadi bedanya dari kotiledon dan juga hipokotil. Oke, kita lanjut ke konsep pertumbuhan dan perkembangan. Untuk bertumbuh itu sendiri, jadi sesuai dengan gambar yang kita lihat, bertumbuh itu singkatnya gini. Jadi perubahan pada ukuran. Misalnya yang awalnya tumbuhan ini ukurannya 5 cm jadi 10 cm, kemudian 10 cm bertambah lagi jadi 15 cm. Nah, itu namanya tumbuh, perubahan ukuran gitu. Jadi bertambahnya jumlah sel, ukuran ataupun volume sel, sehingga tumbuhan tersebut bertambah tinggi. Kemudian ada yang namanya berkembang. Berkembang itu merupakan proses menuju kedewasaan.
Nah, kalau pada tumbuhan berkembang itu dicirikan dengan sudah munculnya bunga dan buah. Sudah muncul bunga dan buah itu menandakan bahwa organ kelamin pada tumbuhan itu sudah matang, gitu. Sudah berkembang menuju ke tingkat yang lebih dewasa. Oke, selanjutnya yang terakhir itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu ada dua, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer itu disebabkan oleh meristem. Meristemnya itu meristem afikal. Nah, kenapa disebutnya meristem afikal? Itu karena meristem tersebut berada pada ujung batang dan ujung akar. Nah, fungsi meristem afikal itu untuk terus membelah sehingga tumbuhan tersebut bertambah tinggi dan bertambah panjang. Jadi si meristem apikal itu akan terus membelah dari 1 jadi 2 jadi 4, jadi 8 dan seterusnya sampai jumlah selnya pun jadi bertambah tinggi dan besar. Nah, kemudian ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas kambium. Nah, aktivitas kambium di sini atau meristem lateral itu jadi menyebabkan si lebar tumbuhan itu bertambah. Misalnya yang tadinya diameternya cuma 5 cm jadi bertambah jadi 10 cm diameternya. Jadi menyebabkan si batangnya itu melebar, membesar. Itu adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu pertambahan tinggi. Kalau pertumbuhan sekunder pertambahan lebar. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang merah. Baik, jadi alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Antara lain yaitu kacang merah, air, wadah, 4 cup gelas, dan juga kapas. Nah, ini adalah bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Penggaris nanti untuk mengukur pertumbuhan biji kacang merah secara kualitatif. Kapas fungsinya untuk media pelembab, media lembab, dan air untuk digunakan untuk merendam kacang terlebih dahulu. Itu penggaris. Oke, kita lanjut. Untuk langkah kerjanya, pertama kita rendam biji kacang merah ini di dalam wadah kurang lebih selama 1 jam. Kemudian kita gunakan kacang merah yang tenggelam. Setelah direndam 1 jam, kita ambil kacang merah yang tenggelam. Kemudian kita biarkan saja kacang merah yang terapung ini. Kita menggunakan yang tenggelam. Nah, setelah direndam 1 jam, kemudian kita simpan kacang merah di dalam 4 gelas cup tersebut seperti gambar ini. Di sini ada gelas A, B, C, dan D. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. Keterangannya adalah gelas A dan C dalam keadaan kering. Nah, jadi si gelas A dan C ini kapasnya itu tidak basah, tidak diberikan air. Kemudian gelas B dan D kapasnya basah. Jadi gelas B dan D diberikan air sampai si kapasnya ini basah, tetapi tidak terlalu banjir. Jadi airnya itu tidak terlalu banyak di dalam kapas. Yang keterangan selanjutnya, A dan B disimpan di tempat yang terang. Jadi gelas A dan gelas B disimpan di tempat yang terkena cahaya, sedangkan gelas C dan D disimpan di tempat yang gelap, yang tertutup, gitu, tidak terkontaminasi oleh cahaya. Nah, langsung saja ke hasil penelitiannya. Pada hari pertama, tanggal 23 Juli 2020, ini adalah kacang merah di gelas A. Kondisinya itu masih tetap, belum ada perubahan. Ini di gelas B sudah muncul kecambah calon radikula. Kemudian di gelas C juga masih tetap seperti gelas A. Gelas D sudah muncul kecambah. Jika dilihat dari ukurannya, gelas D kecambahnya ukurannya lebih besar daripada di gelas B. Dengan keterangan
A itu masih tetap, B itu radikulanya mulai muncul, yang C juga masih tetap, yang D radikula muncul lebih besar daripada yang B. Itu adalah hasil hari pertama. Kemudian kita lanjut ke hari kedua di tanggal 24 Juli. Nah, gelas A juga masih tetap sama seperti yang kemarin. Di gelas B sudah testa biji kacang merahnya itu sudah mulai sobek. Testa biji kacang merahnya sudah mulai sobek. Kemudian yang gelas C itu masih tetap sama seperti yang A. Nah, dan yang D sudah muncul radikula kecil yang cukup panjang juga banyak. Keterangannya, yang A itu masih tetap, yang B itu radikulanya bertambah ukurannya, yang C juga masih tetap, yang D itu muncul radikula kecil yang panjang. Nah, ini radikula kecilnya yang panjang sudah bermunculan. Untuk di hari ketiga pada tanggal 25 Juli 2020 dihasilkan gambar A itu masih tetap, kacang merahnya itu masih tetap, tidak ada perubahan. Nah, di yang B radikula atau kecambahnya itu seperti tidak bertambah ukurannya, tetapi warnanya menjadi agak kehijau-hijauan. Yang C itu juga masih tetap, dan yang D kecambahnya itu bertambah panjang. Jadi si radikulanya itu sudah bertambah panjang. Dengan keterangan A itu masih tetap, B radikulanya berkurang, C itu tetap, dan D itu radikulanya bertambah banyak dan hipokotil bertambah panjang. Jadi si hipokotilnya ini bertambah panjang. Di hari keempat pada tanggal 26 Juli 2020 dihasilkan gambar. Jadi di hari keempat ini saya lebih memfokuskan ke penelitian gelas B dan juga gelas D. Nah, di gelas B jika kita amati ujung kecambahnya ini sudah seperti mengering, berwarna coklat, tetapi muncul radikula kecil seperti ini, dan belakangnya itu masih berwarna hijau. Sedangkan gelas yang D sudah ada luff, di sini sudah ada luff atau lekungannya sudah ada. Kemudian si radikulanya ini sudah menembus kapas. Testanya juga tersobek. Nah, dengan keterangan A itu masih tetap, yang B radikula berwarna coklat dan mengecil, yang C juga masih tetap seperti yang A, dan yang D radikula menembus kapas dan hipokotil bertambah besar dan panjang, serta terbentuk lekungan seperti itu, namanya luff. Baik, lanjut ke hari selanjutnya. Di hari kelima pada tanggal 27 Juli didapatkan hasil di gelas B di tempat yang terang itu perkecambahannya atau radikulanya itu hampir berwarna coklat semua dan terlihat kering, walaupun kapas atau lingkungannya itu lembab basah. Kemudian di gelas yang D testanya sudah mengering, kemudian radikulanya pun menjadi bertambah panjang serta banyak, dan lengkungannya pun semakin membesar. Dengan keterangannya yaitu A itu masih tetap, yang B radikula menjadi berwarna coklat total dan kurus, kemudian yang C itu juga masih tetap, dan yang D pertumbuhan hipokotil dan radikula terlihat. Kotiledon akan mulai terangkat. Jadi kotiledon ini seperti akan sudah mulai terangkat. Nah, di hari selanjutnya di hari ke-6 pada tanggal 28 Juli 2020 didapatkan hasil gambar sebagai berikut. Dengan keadaan gelas B ini masih tetap seperti sebelumnya, dan gelas D kotiledonnya sudah mulai terangkat dan hampir setengah bagian testanya sudah tersobek gitu. Radikula seperti biasa bertambah panjang dan menembus kapas. Dengan keterangan
A itu masih tetap, B masih dalam kondisi yang sama, yang C juga tetap, dan yang D kotiledon sudah mulai terangkat. Kita lihat di sini kotiledonnya sudah mulai terangkat. Di hari terakhir, di hari ke-7, pada tanggal 29 Juli, didapatkan hasil gambar B itu terlihatnya masih tetap. Kemudian yang D, kotiledonnya sudah benar terangkat ke atas, kemudian sudah muncul yang namanya plumula atau daun muda. Tetapi di sini jika kita lihat warna daunnya itu seperti ke hijau ke kuning-kuningan atau kuning pucat, dan batangnya pun berwarna putih. Ke atasnya itu warna hijau pucat. Nah, dengan keterangannya yaitu yang A itu masih tetap, yang B kondisi masih sama, yang C juga tetap, dan yang D hipokotil berdiri, kotiledon terangkat, dan plumula sudah mulai terlihat. Plumulanya sudah mulai terlihat. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, pertumbuhan kacang merah di tempat gelap lebih cepat. Mengapa demikian? Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai atau rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai, sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan kacang merah di tempat terang lebih lambat. Seperti yang saya jelaskan di atas, peristiwa ini juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin ini akan terurai dan rusak, sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat, atau jadi hormon auksinnya itu terhambat, jadi pertumbuhannya itu telah lambat gitu. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama itu faktor cahaya, yang kedua itu kelembaban lingkungannya, yang ketiga itu suhu dan air. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.